Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Seorang guru melakukan penilaian dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan melaksanakan remediasi bagi peserta didik. Pernyataan tersebut menunjukkan tujuan penilaian sebagai A. Menentukan angka kemajuan hasil belajar, B. Memberikan umpan balik, C. Menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, D. Mengetahui latar belakang psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Memberikan umpan balik. Adapun penjelasannya, untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan program remedial bagi peserta didik. Lalu untuk menentukan angka kemajuan belajar masing-masing peserta didik dan diperlukan untuk memberikan laporan kepada orang tua, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan kelulusan peserta didik. Lalu untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuannya dan sifat-sifat khas lainnya yang dimiliki peserta didik. Lalu untuk mengenal latar belakang peserta didik, psikologi, fisik, lingkungan yang mengalami kesulitan belajar dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan atau mengataskan kesulitan tersebut. Nomor 2, penilaian yang bertujuan untuk menentukan penempatan peserta didik dalam situasi pembelajaran dan untuk mengetahui latar belakang psikologis peserta didik lebih tepat dilakukan oleh A. Kepala sekolah, B. Guru kelas, C. Guru pembimbing, atau D. Guru mata pelajaran. Nah, ini sudah pernah ya teman-teman, jawabannya adalah C. Guru pembimbing. Mohon maaf ya teman-teman, di sini tetapi berbeda yaitu guru kelas. Nah, tinggal teman-teman pilih lebih tepat yang mana ya, guru kelas atau guru pembimbing. Nomor 3. Untuk melaksanakan penilaian sikap, instrumen yang digunakan adalah A. Portofolio, B. Unjuk kerja, C. Penugasan, atau D. Observasi. Tentu sikap ini harus diobservasi atau diamati, dilihat, dan diperhatikan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Observasi. Adapun penjelasannya, data penilaian sikap bersumber dari hasil penilaian melalui teknik observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Nomor 4, yang menentukan ketuntasan belajar minimal atau KKM adalah A. Dinas Pendidikan Provinsi, B. Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, C. Satuan Pendidikan, atau D. Kelas.
Jawaban yang tepat adalah C. Satuan pendidikan. Ketuntasan belajar minimal atau KKM yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, yaitu sarana dan guru, dan karakteristik peserta didik. Nomor 5. Pada kurikulum 2013, pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria atau PAK atau PAK. Implikasi pendekatan tersebut bagi sekolah adalah A. Kedudukan relatif prestasi peserta didik dibandingkan dengan prestasi dalam kelompoknya. B. Kedudukan relatif prestasi peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain di kelasnya. C. Kedudukan relatif prestasi peserta didik dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. D. Kedudukan relatif peserta didik dibandingkan dengan KKM sekolah. Nah, jadi relatif prestasi peserta didik dibandingkan dengan prestasi dalam kelompoknya. Ada juga relatif prestasi peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain di kelasnya. Lalu, relatif prestasi peserta didik dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang terakhir, relatif peserta didik dibandingkan dengan KKM sekolah. Jadi intinya yang mana nih teman-teman? Apakah dibandingkan dengan prestasi dalam kelompoknya, atau dengan peserta didik lain di kelasnya, atau dengan standar yang telah ditetapkan, atau dengan KKM sekolah? Tentu jawaban yang tepat adalah C, dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi bersaing dengan standar yang telah ditetapkan, bukan bersaing dengan kelompok, bukan bersaing dengan peserta didik lain di kelasnya, bukan bersaing dengan KKM sekolah, tetapi bersaing atau berpacu dengan standar yang telah ditetapkan. Mohon maaf ya teman-teman, ini saya salah. Jawaban yang tepat adalah D, kedudukan relatif peserta didik dibandingkan dengan KKM sekolah ternyata. Nah, jika saya pribadi lebih condong ke standar yang telah ditetapkan ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya. Berdasarkan acuan kriteria kemampuan peserta didik, tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Nah, ini di penjelasannya betul ya teman-teman, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Tapi di bawahnya ada penjelasan lagi, coba kita simak. Misalnya ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidik masing-masing. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Nah, ini ada lagi ya teman-teman. Tuh, pada dasarnya ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Nah, ini lebih spesifik. Maksudnya kriteria yang telah ditetapkan itu KKM ya teman-teman maksudnya. Jadi tadi jawabannya betul KKM ya teman-teman, yaitu ketuntasan belajar minimal. Nah, ini kan singkatan dari KKM itu kan tadi ada ya di soal kalau tidak salah. Nah, ini penilaian acuan, mohon maaf, ini ketuntasan belajar minimal. Ini juga kayak kriteria ya teman-teman, seperti itu. Nah, yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, nah KKM itu ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar. Nah, karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung yaitu sarana dan guru, dan karakteristik peserta didik. Nomor 6, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan A. Sesudah proses pembelajaran berlangsung, B. Selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, C. Sebelum dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, D. Sebelum, selama, dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, selama dan sesudah. Nah, tidak hanya sesudah, sebelum ini asesmen ya teman-teman.
Adapun penjelasannya, penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis selama dan setelah proses pembelajaran. Nomor 7, penilaian hasil belajar menggunakan penilaian acuan kriteria atau PAK, PAK. Hal ini berarti bahwa kedudukan relatif peserta didik dibandingkan dengan A. Kriteria ketuntasan minimal, B. Standar yang telah ditetapkan, C. Peserta didik lain di dalam kelas, D. Peserta didik lain di dalam kelompoknya. Nah, ini mana teman-teman? Antara A sama B ya. Nah, tentu lagi-lagi kita lebih ke KKM ya teman-teman. A. Kriteria ketuntasan minimal. Adapun penjelasannya, nah tadi ya teman-teman, penjelasannya masih sama seperti nomor sebelumnya. Berdasarkan acuan kriteria, kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan. Misalnya, ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing, penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan, kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan. Misalnya ketuntasan belajar minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, yaitu sarana dan guru, dan karakteristik peserta didik. Nomor 8, ketika ada peserta didik yang hasil penilaian K13 atau kurikulum 13-nya di bawah KKM, maka langkah yang dilakukan guru adalah melakukan A. Remedial, B. Pengayaan, C. Pembinaan, D. Kegiatan latihan. Nah, jadi di Kurtilas ini ada remedial dan pengayaan. Nah, remedial ini untuk yang di bawah KKM. Yang di atas KKM itu pengayaan, dilakukan pengayaan. Nah, remedial ini untuk siswa yang hasilnya masih di bawah KKM. Jadi jawaban yang tepat adalah A, remedial. Nomor 9, kriteria ketuntasan minimal atau KKM di sekolah luar biasa didasarkan kepada A. Kemampuan dasar anak, kedalaman materi dan SKL sekolah, B. Kemampuan dasar anak, harapan orang tua dan SKL sekolah, C. Kedalaman materi, kemampuan dasar anak dan harapan masyarakat, D. Harapan anak, kemampuan dasar anak, dan kedalaman materi. Nah, tentu jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, kemampuan dasar anak, kedalaman materi, dan SKL sekolah. Nah, ini harapan orang tua tidak ya, lalu harapan masyarakat, nah, lalu harapan anak. Nah, jadi tidak berdasarkan perasaan atau harapan. Nah, jadi didasarkan pada kemampuan dasar anak, kedalaman materi, dan standar kelulusan sekolah. Nomor 10, urutan yang tepat dalam melaksanakan pembelajaran pengayaan. Nah, ingat ya teman-teman, pengayaan bukan remedial. Pembelajaran pengayaan adalah A. Identifikasi, melakukan perencanaan, melaksanakan pengayaan, melakukan penilaian. B. Melakukan perencanaan, identifikasi, melaksanakan pengayaan, melakukan penilaian. C. Melakukan penilaian, identifikasi, melakukan perencanaan, melaksanakan pengayaan. Atau D. Melakukan penilaian, melakukan perencanaan, identifikasi, melaksanakan pengayaan. Yang mana teman-teman ini lumayan sulit ya. Ya, tentu yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu. Lalu kita rencanakan, lalu kita laksanakan, lalu lakukan. Intinya itu ya teman-teman. Identifikasi, rencanakan, laksanakan, lakukan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan.
Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.